Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang berjudul Aliran Filsafat Esensialisme, Progresivisme, Rekonstruksionisme, dan Eksistensialisme. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Radina Sabila Romanitias, yang kedua ada Ulumul Aulia, dan yang ketiga ada Baruna Aryatama, yang keempat Nimas Ayu Anggrahini, yang kelima ada Davina Zalfa Agitatama, yang keenam Hafiz Ibrahim, yang ketujuh ada Clariska Fibriosa. Selanjutnya kita akan membahas peta konsep yang berisi bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama, apa pengertian aliran filsafat pendidikan? Kedua, apa pengertian aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme? Ketiga, apa tujuan pendidikan menurut masing-masing aliran filsafat pendidikan? Keempat, bagaimana bentuk implementasi aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam sistem pendidikan di Indonesia? Kelima, apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aliran filsafat pendidikan tersebut? Keenam, apa dampak dari penerapan aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan? Selanjutnya ada bab 3 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya abstrak. Makalah ini membahas 4 aliran utama filsafat pendidikan esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme beserta penerapannya dalam sistem pendidikan Indonesia. Setiap aliran memiliki pandangan berbeda tentang tujuan pendidikan, peran guru dan siswa, serta metode pembelajaran. Esensialisme menekankan penguasaan pengetahuan dasar dan disiplin belajar. Progresivisme berfokus pada pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai sarana perubahan sosial, sementara eksistensialisme menonjolkan kebebasan dan pengembangan diri yang autentik. Dalam praktiknya, keempat aliran ini saling memengaruhi kebijakan kurikulum dan metode pembelajaran di Indonesia. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Esensialisme memberi struktur tetapi kaku. Progresivisme kreatif namun menuntut banyak sumber daya. Rekonstruksionisme relevan sosial tetapi beresiko indoktrinasi. Dan eksistensialisme humanis namun sulit diterapkan secara luas. Oleh karena itu, pendekatan eklektik yang menggabungkan kekuatan dari keempat aliran sesuai konteks lokal menjadi strategi paling efektif untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, adaptif, dan humanis. Selanjutnya, aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Latar belakang, pendidikan merupakan pilar dalam membangun peradaban manusia dan telah lama menjadi kajian para filsuf yang melahirkan berbagai aliran pemikiran pendidikan dengan karakteristik berbeda. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial ekonomi, sehingga memerlukan landasan filosofis yang kuat. 4 aliran utama yang berpengaruh dalam pendidikan modern adalah esensialisme yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar dan nilai budaya, progresivisme yang berfokus pada pengalaman belajar aktif dan relevan, rekonstruksionisme yang menjadikan pendidikan sarana perubahan sosial, serta eksistensialisme yang menonjolkan kebebasan dan tanggung jawab individu. Sistem pendidikan Indonesia, terutama melalui kurikulum merdeka, mencerminkan sintesis dari berbagai aliran tersebut. Keberhasilan pendidikan bergantung pada kesesuaian antara dasar filosofis dan konteks sosial budaya masyarakat, sehingga memahami dan mengimplementasikan filsafat pendidikan secara tepat menjadi sangat penting. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian aliran filsafat pendidikan? 2. Apa pengertian aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme? 3. Apa tujuan pendidikan menurut masing-masing aliran filsafat pendidikan? 4. Bagaimana bentuk implementasi aliran
esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. 5. Apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aliran filsafat pendidikan tersebut? 6. Apa dampak dari penerapan aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan? 1. Menjelaskan pengertian aliran filsafat pendidikan secara komprehensif. 2. Menguraikan pengertian masing-masing aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. 3. Mengidentifikasi tujuan pendidikan menurut perspektif masing-masing aliran filsafat pendidikan. 4. Menganalisis bentuk implementasi keempat aliran tersebut dalam sistem pendidikan di Indonesia. 5. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aliran filsafat pendidikan. 6. Mengkaji dampak penerapan aliran-aliran filsafat pendidikan terhadap praktik pendidikan. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, proses pendidikan secara mendalam. Ia tidak hanya menyoroti cara mendidik, tetapi juga alasan dan tujuan di balik pendidikan itu sendiri. Menurut para ahli, filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan dan arah bagi praktik pendidikan agar tidak kehilangan orientasi. Setiap aliran filsafat pendidikan seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme memiliki pandangan berbeda tentang pengetahuan, realitis, nilai, dan manusia, serta tujuan dan metode pendidikan. Perkembangannya selalu dipenuhi oleh konteks sejarah dan sosial pada zamannya. Pemahaman terhadap berbagai aliran ini penting bagi pendidik untuk merefleksikan praktiknya dan menentukan arah pembelajaran yang tepat, serta pembangun pendidikan biasa bersifat efektif menggabungkan berbagai aliran filsafat sesuai kebutuhan dan konteks, meskipun ada aliran tertentu yang menjadi dominan. Selanjutnya, pengertian aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap penting dan telah diteruji oleh waktu. Berakar pada idealisme dan realisme, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap progresivisme yang dinilai terlalu longgar. Esensialisme menilai bahwa terdapat pengetahuan dan nilai universal yang dikuasai setiap individu agar dapat berfungsi efektif dalam masyarakat, dengan kurikulum berfokus pada mata pelajaran tradisional seperti bahasa, matematika, sains, sejarah, dan sastra. Ciri utamanya meliputi penekanan pada disiplin, kerja keras, peran sentral guru sebagai pemberi ilmu, serta evaluasi yang objektif dan terukur. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain yang pertama William Beckle, Arthur Bestor, dan Admiral Hyman Rickover. Dalam pandangan esensialis, pendidikan adalah proses pewaris budaya di mana guru membimbing siswa untuk menguasai pengetahuan dan nilai-nilai yang telah terbukti penting bagi kehidupan. Selanjutnya, progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Berakar pada pragmatisme John Dewey, aliran ini muncul sebagai kritik terhadap pendidikan tradisional yang dianggap kaku dan otoriter. Dewey memandang pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang harus berlangsung
dan bagaimana dari kehidupan itu sendiri. Ciri utamanya progresifisme meliputi yang pertama pembelajaran aktif, yang kedua berpusat pada minat siswa, yang ketiga berorientasi pada pemecahan masalah, berpikir kritis, serta bersifat demokratis dan fleksibel. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa menjadi individu aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Aliran ini berpengaruh besar terhadap pendidikan modern, terutama dalam penerapan pembelajaran aktif berbasis proyek dan menyenangkan yang juga tercermin dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil serta berkelanjutan. Berasal dari progresivisme, aliran ini lebih menekankan pada peran aktif pendidikan dalam transformasi sosial. Tokohnya seperti George Conz dan Theodor Bramel berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh netral, melainkan harus menjadi agen perubahan. Ciri utama rekonstruksionisme meliputi fokus pada isu-isu sosial dan global, pengembangan kesadaran kritis siswa, keterlibatan aktif dalam perubahan sosial, serta kurikulum yang mencerminkan visi masyarakat ideal. Siswa dipandang sebagai agen perubahan yang perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan bertindak nyata dalam menghadapi persoalan sosial. Aliran ini sangat relevan dengan tantangan global masa kini seperti ketidakadilan, konflik, krisis lingkungan, dan perubahan iklim. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna hidup. Berakar pada pemikiran Kierkegaard, Sartre, dan Heidegger, aliran ini berpendapat bahwa manusia membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan. Karena eksistensi mendahului esensi, pendidikan dalam pandangan ini harus memberi ruang bagi siswa untuk mengenali diri, membuat keputusan bermakna, serta bertanggung jawab atas pilihannya. Ciri utamanya mencakup kebebasan, keaslian diri, pengembangan makna hidup, dan pengakuan terhadap dimensi emosional serta spiritual manusia. Guru berperan sebagai mitra dialog yang autentik, membantu siswa menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna, bertanggung jawab, dan kebebasan. Eksistensialisme berkontribusi besar pada pendidikan humanistik dan karakter, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti krisis identitas dan kehilangan makna hidup. Selanjutnya ada C, tujuan pendidikan menurut masing-masing aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut esensialisme. Tujuan pendidikan adalah mentransmisikan pengetahuan esensial dan nilai-nilai budaya yang telah teruji oleh waktu. Pendidikan berfungsi melestarikan warisan budaya, mengembangkan kemampuan intelektual melalui mata pelajaran dasar seperti bahasa, matematika, sains, dan sejarah, menanamkan nilai moral seperti disiplin dan tanggung jawab, serta mempersiapkan individu agar kompeten dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut progresivisme. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Pendidikan berorientasi pada pengalaman dan pemecah masalah, membentuk kepribadian yang utuh, kognitif, emosional, sosial, dan fisik, menanamkan nilai-nilai demokratif seperti kerjasama dan toleransi, serta membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi serta minatnya secara bebas dan aktif. Selanjutnya, 3. Tujuan pendidikan menurut rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan adalah membentuk siswa menjadi agen perubahan sosial yang berkomitmen pada keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Pendidikan harus mengembangkan kesadaran kritis terhadap masalah sosial, mendorong keterlibatan aktif dalam memecahkan persoalan masyarakat, menanamkan nilai solidaritas dan tanggung jawab global, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam dunia yang saling berhubungan secara global dan multikultural. Yang keempat, tujuan pendidikan menurut
Eksistensialisme. Tujuan pendidikan adalah membantu siswa menjadi individu yang autentik, bebas, dan bertanggung jawab. Pendidikan berfokus pada penemuan makna hidup, kebebasan dalam mengambil keputusan, pengembangan keaslian diri sesuai nilai pribadi, serta kemampuan menghadap realitas kehidupan seperti kecemasan dan kematian dengan keberanian dan kejujuran. Alam semesta tetap gelap, kita hanyalah binatang-binatang kelam. Sartre melihat alam semesta gelap bukan hanya literal, tetapi metafisik. Dia mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki nilai objektif, tidak ada yang menjadi pusat, tidak ada takdir yang dituliskan. Alam semesta diam, acuh, dan tidak peduli apakah kita ada atau tidak. Dan manusia bukanlah makhluk istimewa, bukan gambaran para dewa dengan rasionalitas unggul yang mulia, tapi hanya hewan yang kebetulan sadar diri, tersesat dalam alam semesta yang tidak bisa apa-apa kecuali diam. Di abad ke-20 yang penuh luka dan kekosongan pasca perang, ketika kepercayaan terhadap apapun runtuh seiring runtuhnya senyuman di wajah semua orang, seorang filsuf muncul bukan untuk menghibur manusia dengan ilusi-ilusi lainnya, dengan harapan-harapan semu lainnya. Dia tidak menawarkan klaim atas kebenaran lainnya, tapi dia menawarkan pertanyaan, apa yang akan kita lakukan jika saja kebenaran itu sendiri tidak ada? Dia adalah Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris pada 21 Juni 1905. Ayahnya, seorang kapten angkatan laut, meninggal saat Sartre masih bayi. Dan sejak itu, ia tumbuh sangat dekat dengan ibunya dalam lingkungan intelektual kaya, sastra, dan filsafat. Sartre menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, tempat ia bertemu dengan Simone de Beauvoir, pasangan hidup dan intelektualnya yang nantinya menjadi mitra berpikirnya sepanjang hayat. Ia mulai menulis sejak muda, dan pandangan filosofisnya sangat dipengaruhi oleh Edmund Husserl, seorang filsuf fenomenologi, Martin Heidegger, fenomenologi dan eksistensialisme, serta pemikiran-pemikiran Marxisme dan eksistensialisme ateistik. Sepanjang hidupnya, Sartre banyak menghabiskan waktu di Paris, terutama di kafe-kafe kawasan Rive Gauche atau Left Bank yang menjadi pusat kehidupan intelektual Paris saat itu. Ia memiliki strabismus dan selalu memakai kacamata tebal yang khas. Tubuhnya sangat pendek, sekitar 160 cm, dan ia kerap menggambarkan dirinya sendiri sebagai sosok yang jelek. Dalam bukunya, La Nuzie, dia menjelaskan, itu adalah bayangan wajahku. Dalam hari-hari yang tersesat ini, aku sering memandanginya. Dan aku tak mengerti apapun dari wajah ini. Wajah orang lain punya makna, punya arah, tapi tidak dengan wajahku. Aku bahkan tak bisa memutuskan apakah wajah ini tampan atau jelek. Aku pikir wajah ini jelek karena orang-orang mengatakan begitu, tapi aku sendiri tidak merasakannya demikian. Dalam hati, aku bahkan terkejut bahwa seseorang bisa menyematkan sifat semacam itu pada wajah ini. Seolah-olah kau menyebut segumpal tanah atau sebongkah batu itu indah atau buruk rupa. La Nuzie atau Mual dalam bahasa Indonesia adalah karya fiksi filosofis pertamanya yang membawa perhatian publik Prancis kepadanya sebagai penulis eksistensial, di mana tokoh utamanya, Antoine Rouquentin, perlahan mengalami krisis eksistensial saat menyadari bahwa dunia di sekitarnya hanya ada tanpa alasan atau makna yang lebih dalam. Rasa mual yang ia rasakan bukan soal fisik, melainkan pengalaman langsung atas absurditas eksistensi. Benda-benda menjadi terlalu nyata, tidak terselubung oleh konsep, hingga ia merasa terasing dari dunia yang sebelumnya ia anggap biasa. Keberadaan tiba-tiba menampakkan wajah telanjangnya. Ia terbentang di sekelilingku, ia ada di sana, dalam tanganku, dalam mataku, dalam mulutku. Sama dengan Zarathustra dalam tokoh Nietzsche yang mengalami pembusukan makna, kehampaan mengerikan yang dirasakan dari kekosongan yang mengerikan ini. Dan manusia hanya berlindung dalam kenyamanan, takut pada ketinggian, dan menghindari penderitaan. Nantinya, Sartre menulis kumpulan cerpen Le Mur atau The Wall pada tahun 1939 yang berisi mengenai berbagai tokoh dalam situasi batas, mulai dari di bawah tekanan kematian, penyiksaan, atau dilema moral. Seperti ceritanya yang paling terkenal tentang Pablo Ibieta, revolusioner yang akan dieksekusi mati. Di ambang kematian, dia bergula dengan absurditas situasi politiknya dan kebebasannya yang aneh. Dia masih bisa memilih, bahkan di hadapan kematian itu sendiri. Namun tidak lama, bagi Sartre, semuanya berubah. Perang Dunia Kedua terjadi.
kecemasan mengenai kematian, kebebasan, dan ketidakberartian menyebar dengan luas ke permukaan pemikiran semua orang, khususnya pemikiran filosofis. Seakan-akan semua yang ada di dalamnya, yang dirasa sangat kuat, tetaplah tidak cukup kuat ketika ada kerusakan eksternal yang ternyata lebih mengerikan daripada fiksi-fiksi mengenai kehancuran dunia. Di kem-kem kematian dan di rumah-rumah yang mendengarkan berita mengenai pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki mendorong generasi baru untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kondisi manusia, termasuk Sartre yang menuangkan setiap kesaksiannya tentang perang dalam War Diaries. Mereka melihat seorang letnan yang tidak berhati-hati terlempar ke udara dan jatuh kembali dengan mata terkoyak. Mereka melihat sebuah truk besar meluncur ke atas, sopirnya telah ditemukan, tidak terlalu parah, tergantung di pohon dengan pakaiannya yang hangus. Dari perang yang degeneratif ini, kebencian seperti semua orang yang mengalaminya muncul dari dalam diri Sartre. Kebencian terhadap peperangan yang dinormalisasi atas nama suatu esensi yang kali ini adalah esensi rasial, di mana Partai Nazi mengklaim bahwa ras Arya berasal dari peradaban kuno unggul yang berbeda dari ras lain, di mana ini ditetapkan pada tahun 1935 secara praktis. Pemerintahan Jerman menerbitkan Nuremberg Laws untuk melarang pernikahan orang Jerman dengan orang Yahudi. Barang siapa yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan Rassenschande atau pelanggaran pencemaran ras, dan konsekuensinya sangat jelas. Mereka akan dibawa ke camp, baik untuk dijadikan pekerja secara paksa maupun mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi hingga akhir hidup mereka. Ini semua menjadi sangat mengerikan ketika Adolf Hitler menandatangani dekret yang memungkinkan Jerman untuk melakukan eutanasia paksa terhadap pasien yang mereka anggap tidak layak untuk hidup. Diberikan tanggung jawab untuk memperluas wewenang dokter tertentu sehingga atas penilaian manusiawi, pasien yang sakit parah dan tidak dapat disembuhkan dapat diberikan kematian yang penuh belas kasihan. Program ini dijalankan oleh Philip Bowler dan Dr. Karl Brandt dan dikenal sebagai Action T4, dinamai dari alamat markas besar mereka di Tiergartenstraße 4, Berlin. Berakar pada ide Darwinisme sosial dan semboyan survival of the fittest, Partai Nazi menggunakan eugenika sebagai alat untuk menyucikan ras dan membenarkan pembantaian terhadap mereka yang lemah. Peristiwa ini disaksikan dan sampai pada telinga Sartre. Sungguh mengejutkan ketika seorang dengan ambisi yang kuat mempercayai adanya esensi dari manusia, bahwa manusia itu tidak setara, ada yang kuat dan ada juga yang layak untuk dihabisi. Di tengah semua inilah, Sartre menulis Being and Nothingness pada awal 1940-an, selama dan setelah pengalamannya sebagai tentara Prancis yang ditangkap oleh Nazi pada 1940 dan ditahan di kamp tahanan di Trier, Jerman. Dia menyaksikan semuanya, penindasan sistemik, kehidupan yang absurd, dan runtuhnya nilai-nilai objektif. Daripada melarikan diri ke ide-ide metafisika atau religius, Sartre memilih menghadapi dunia sebagaimana adanya, tanpa makna bawaan. Dan dengan itu, ia menulis Being and Nothingness sebagai pernyataan keberanian ontologis, bahwa bahkan dalam kehampaan, manusia tetap bebas. Sartre membagi realitas menjadi dua kategori. L'état soi, being in itself, benda-benda, materi yang hanya ada. L'être pour soi, being for itself, kesadaran manusia yang bukan sekedar ada, tapi menyangkal, mempertanyakan, dan melampaui keberadaannya. Dia melihat bahwa kesadaran bukanlah substansi dari semua hal, tapi justru sekedar kekosongan yang sadar akan dirinya sendiri. Dia menemukan kebebasan total karena tidak ditentukan oleh apapun selain dirinya sendiri. Dalam membaca sebuah naskah drama tragedi klasik yang ditulis oleh Euripides, diceritakan seorang Dionysus mendatangi Thebes untuk menantang Raja Pentheus. Bagi kita yang telah membaca banyak edisi tentang peperangan atau bagaimana itu diawali memang terkesan sangat biasa saja. Tapi apa yang diperjuangkan oleh Dionysus bukanlah sebongkah wilayah, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Dia sangat marah kepada Pentheus karena telah memenjarakan manusia melalui ritual-ritual dan hukum yang dipaksakan. Jadi Dionysus sangat ingin membebaskan manusia. Pentheus memikir terkejut sebab seharusnya Dionysus yang gila sedang dirantai oleh para dewa. Sang dewa akan membebaskanku secara pribadi saat aku menginginkannya. Dalam peperangan, Pentheus mengalami kekalahan yang pahit. Dia dihajar oleh semua manusia, termasuk keluarganya. Dan pada akhirnya, kemenangan sang dewa kekacauan, Dionysus, menitipkan kesadaran akan keberanian kepada manusia.
Dionysos, sang dewa kebebasan, digunakan oleh Sartre untuk menjustifikasi idenya tentang kebebasan eksistensial. Tapi bagaimana mungkin kebebasan dapat muncul dari tubuh manusia yang terbatas? Untuk Sartre, kebebasan muncul karena kita memiliki kesadaran sebagai lettre ke pouvoir atau ada untuk dirinya, being for itself, yang merujuk pada mode keberadaan yang khas dari manusia yang muncul sebagai kesadaran diri dan kebebasan. Berbeda dengan ether consua atau benda pada dirinya, di mana benda-benda mati hanya tergeletak di alam, diam, kosong tanpa keinginan dan kematian. Sementara kita telah menjadi suatu keberadaan yang terus-menerus mencari jati diri, tidak lengkap dan tidak terikat oleh esensi yang sudah ada. Sepertinya hanya kita selalu diikuti oleh ambisi-ambisi tanpa ambang batas, setiap pagi berharap untuk kemenangan. Jadi keberadaan manusia yang selalu berubah bisa dipastikan justru sebagai ketidaksempurnaan yang malah membebaskan manusia dari takdir atau penentuan eksistensial. Tapi apakah benar ketidaksempurnaan adalah pembebasan? Menurut Sartre, tentu saja iya. Jika kita melihat benda, mereka sama sekali tidak diberkahi dengan kemampuan apapun, apalagi kebebasan. Benda pada dirinya hanya eksistensi yang pasif, yang hanya menjadi apa adanya, terpenjara. Tidak ada refleksi diri dalam keadaan ini, artinya tidak ada kesadaran, maka tidak ada pula kebebasan. Sebaliknya, being for itself, kesadaran manusia, adalah sesuatu yang berbeda. Meskipun dihantui jutaan kekurangan, kesadaran adalah kondisi ontologis yang lebih dalam, di mana kita tidak terikat pada identitas tetap dari dunia di sekitar kita, seperti halnya kursi atau meja. Manusia senantiasa bukan yang ia adalah, yang berarti bukan diri yang sekarang, dan adalah apa yang dia bukan, yang berarti dirinya yang belum. Kursi tidak bisa membedakan antara dirinya sendiri dan orang yang sedang duduk manis di atasnya, tapi kita bisa mengatakan bahwa aku bukan kursi. Kesadaran sejauh dianggap secara eksklusif dalam keberadaannya terus-menerus dirujuk dari keberadaan ke keberadaan dan tidak dapat menemukan motif apapun dalam keberadaan untuk mengungkapkan ketidakberadaan. Manusia tidak pernah sepenuhnya menjadi dunia di sekitarnya atau bahkan dirinya sendiri. Mereka selalu sadar bahwa mereka bukan ini dan itu, bukan pohon atau bahkan bukan diri mereka yang kemarin. Kesadaran ini menciptakan jarak antara diri mereka dan dunia sekitar, dan jarak itulah yang memberi mereka kebebasan. Kekuranganlah yang membuat manusia menjadi makhluk yang bebas. Namun meskipun manusia itu bebas, ia juga berada dalam dunia yang tidak sepenuhnya ia pilih. Ia terlempar ke dalam kondisi faktisitas. Faktisitas adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya, asal-usul, tubuh, dan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, faktisitas ini tidak membatasi kebebasan sepenuhnya, melainkan memberikan batasan yang menentukan konteks di mana kebebasan itu bisa dijalani. Manusia tetap harus menanggapi dunia yang ada di sekitarnya, meski dunia itu bukan dunia yang mereka pilih. Dalam dunia yang penuh absurditas seperti keadaan-keadaan yang dia rasakan, manusia sering mencoba melarikan diri dari kebebasannya. Mereka menyalahkan keadaan, menjadi peran sosial tanpa berpikir, dan bersembunyi di balik agama, ideologi, atau norma. Inilah yang dia sebut sebagai mauvaise foi, bad faith, kebohongan terhadap diri sendiri, di mana kita berpura-pura bahwa diri kita tidak bebas. Dari sini, Sartre mendapati dirinya sebagai filsuf yang tangguh. Mulai terobsesi dengan ide-ide kebebasan, dia bertanya, apakah mungkin semua kejadian suram dan gelap itu terjadi karena kita percaya bahwa manusia tidak bebas menentukan mau jadi apa dirinya, tetapi malah terkurung oleh ide-ide lama yang jahat, ide-ide yang deterministik. Dalam perang, Sartre menyaksikan betapa mudahnya identitas manusia didefinisikan oleh kekuasaan luar. Dalam Being and Nothingness, ia menjelaskan bahwa kehadiran orang lain menciptakan kesadaran kedua yang membuat kita merasa terlihat dan terobjektifikasi. Rasa malu adalah rasa malu atas diri sendiri di hadapan orang lain. Kedua struktur ini tidak dapat dipisahkan. Saya malu atas apa yang saya adalah. Rasa malu adalah suatu bentuk kesadaran akan diri. Ia adalah pengakuan bahwa saya benar-benar adalah objek yang dilihat dan dihakimi oleh yang lain. Inilah akar dari rasa malu, harga diri, konflik sosial, bahkan kekuasaan politik. Manusia ingin diakui, tapi juga takut dikurung oleh pengakuan itu sendiri. Dan dari sinilah Sartre menjelaskan idenya yang paling terkenal, yang menjelaskan bahwa manusia bukanlah apa yang ia lakukan, tapi merupakan sebuah proyek yang belum selesai. Manusia selalu menuju sesuatu.
Tidak ada determinisme apapun, mau itu dari ideologi politik, biologi, sejarah, atau bahkan psikologi. Manusia adalah pencipta dirinya sendiri. Dia menuliskan dalam kuliahnya Existentialism is a Humanism. Manusia pertama-tama ada, bertemu dirinya, muncul di dunia, dan baru kemudian ia mendefinisikan dirinya. Apa yang dimaksud dengan eksistensi mendahului esensi? Bagi Sartre, ini bukan sekedar slogan, melainkan titik balik dalam sejarah pemikiran manusia. Eksistensialisme menolak pandangan lama yang menganggap manusia lahir dengan esensi tetap, sebuah inti, kodrat, atau jiwa yang mendefinisikan siapa kita. Sebaliknya, Sartre menyatakan bahwa manusia pertama-tama hadir di dunia, lalu menciptakan dirinya melalui tindakan. Filsafat tradisional, terutama yang dipengaruhi oleh Plato dan bahkan Aristoteles, menekankan bahwa segala sesuatu memiliki esensi bawaan. Dalam Phaedo, Plato menggambarkan jiwa sebagai sesuatu yang abadi dan imaterial. Ia percaya bahwa jiwa terperangkap dalam tubuh yang selalu berubah, dan untuk mencapai pengetahuan sejati, episteme, manusia harus membebaskan jiwanya dari ilusi dunia material. Jiwa dalam tradisi ini menjadi penentu utama eksistensi, dan gagasan ini diserap oleh agama-agama besar, dari Islam hingga Kristen, dari filsafat Hindu hingga mitologi Afrika. Sebagian besar budaya manusia sepanjang sejarah telah memuliakan jiwa. Ia dianggap sebagai inti terdalam yang memberikan makna pada tubuh dan juga kehidupan. Dalam Bhagavad Gita, jiwa disebut kekal dan tak pernah mati. Jiwa tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati, juga tidak pernah berhenti ada. Jiwa itu tidak dilahirkan, abadi, kekal, dan kuno. Ia tidak hancur ketika tubuh dihancurkan. Heraklitus menyebutnya sebagai prinsip terdalam realitas. Plato bahkan menyatakan bahwa kebajikan adalah kesehatan dan keindahan jiwa. Kamu tidak dapat menemukan batas-batas jiwa, bahkan jika kamu menempuh setiap jalan untuk melakukannya. Seperti itulah kedalaman maknanya. Namun, semakin berkembangnya filsafat dan ilmu, kepercayaan ini mulai ditantang. Filsuf materialis seperti Lucretius dalam Rerum Natura menolak keberadaan jiwa abadi. Baginya, jiwa adalah bagian dari tubuh dan akan lenyap bersamanya ketika mati. Ia menyatakan bahwa tidak ada ingatan sebelum kelahiran, artinya tidak ada entitas jiwa yang berdiri sendiri. Jiwa bukan hadiah ilahi, tapi fenomena biologis. Gagasan ini menjadi dasar bagi materialisme yang terus berkembang hingga ke filsafat modern. Banyak pemikiran kemudian berani menolak esensi metafisik manusia. Hipatia, seorang filsuf Neoplatonis di Alexandria, adalah salah satu simbolnya. Ia dibunuh karena dituduh menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan doktrin gereja pada saat itu. Demikian pula dengan Bruno, Galileo, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Mereka dibungkam karena mempertanyakan ide tentang jiwa, roh, atau esensi yang tak kasat mata. Puncak kegelisahan terhadap esensi terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, saat dunia menyaksikan bahwa kekejaman bisa dilakukan atas nama hakikat manusia atau ras unggul. Disinilah eksistensialisme lahir sebagai tanggapan radikal. Jika esensi digunakan untuk membenarkan perbudakan, kolonialisme, dan genosida, maka lebih baik kita menolaknya. Kita sering mendengar frasa "Der Mensch ist, was er ist." Manusia adalah apa yang ia makan. Ini berasal dari Ludwig Feuerbach, filsuf materialis abad ke-19, yang menyindir gagasan jiwa sebagai sumber kejahatan. Bagi Feuerbach, kejahatan bukan hasil dari jiwa yang rusak, melainkan dari kondisi sosial yang membentuk manusia. Feuerbach, seperti Thomas Hobbes sebelumnya, melihat bahwa manusia tidak dikendalikan oleh entitas non-material, tapi oleh lingkungan material, kebudayaan, bahasa, dan kekuasaan sosial. Jiwa hanyalah konsep kosong, bayangan dalam benak manusia, kata Hobbes, dan nilai seperti baik dan jahat pun hanya berasal dari selera dan keengganan manusia, bukan dari hukum moral yang melekat dalam jiwa. Materialisme semacam ini menolak segala bentuk realitas yang tak terukur, yang tak punya dimensi fisik, tak punya tempat dalam dunia nyata. Maka jiwa bagi mereka bukan hanya tidak penting, ia tidak pernah ada. Namun pandangan ini tak bertahan lama tanpa kritik. Di abad ke-20,
Martin Heidegger muncul sebagai penantang tajam terhadap materialisme reduksionis semacam ini. Dalam Sein und Zeit atau Being and Time, Heidegger tidak kembali ke metafisika jiwa, tapi ia juga menolak bahwa manusia hanyalah produk dari materi atau lingkungan sosial. Bagi Heidegger, manusia adalah Dasein, makhluk yang sadar akan keberadaannya sendiri, dan esensinya bukan benda, bukan jiwa, bukan tubuh, melainkan eksistensi itu sendiri. Esensi Dasein terletak pada eksistensinya. Artinya, manusia bukan entitas yang bisa direduksi menjadi objek, melainkan makhluk yang membuka dunia melalui pemahaman, pilihan, dan keterlibatan langsung dengan kenyataan. Heidegger menolak dua kutub ekstrim, metafisika idealis tentang jiwa dan materialisme yang menyempitkan manusia menjadi objek pasif. Sebaliknya, ia menawarkan pengertian baru bahwa keberadaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh substansi apapun, hanya melalui caranya berada di dunia. Pada tingkat yang sepenuhnya filosofis, tampaknya semua paradigma eksistensial telah berpartisipasi dalam diskursus yang sangat serius. Sebab bagaimana tidak, para filsuf yang dulunya dianggap sesat telah berhasil membuang fitur paling berharga yang dimiliki oleh kita, yang atasnya kita berperang, mencari, dan berlaku baik. Ya, para filsuf telah membuang esensi manusia, termasuk jiwa. Mereka nampaknya telah membalikkan keadaan. Para filsuf telah dianggap menjadi pencerah, bukan lagi penista. Kita percaya bahwa manusia tidak punya esensi yang sejati, dan jiwa barangkali hanyalah tipuan paling cerdik yang sempat merajai panggung kemanusiaan. Para filsuf telah membungkus kegelapan dan ilusi ke dalam kotak mara. Gagasan ini juga didukung oleh filsuf seperti Gabriel Marcel yang menyebut bahwa pengalaman eksistensial manusia jauh lebih menentukan daripada dogma atau metafisika. Jiwa jikapun ada bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar, tetapi dibentuk melalui pengalaman, hubungan, dan kesadaran akan keberadaan itu sendiri. Ada sesuatu yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada seni atau puisi dalam kondisi tragis perjuangan dunia saat ini. Sebuah metafisika konkret yang selaras dengan catatan terdalam dari pengalaman pribadi kita mungkin memiliki peran yang menentukan bagi banyak jiwa. Dengan berakhirnya dominasi esensi, filsafat memasuki era baru. Segala hal yang dahulu dianggap mutlak, jiwa, kebenaran, bahkan para dewa, kini dipertanyakan. Tetapi penghapusan esensi tidak menjatuhkan manusia ke dalam kehampaan, melainkan membebaskannya. Jika tidak ada esensi yang menentukan kita, maka kita bebas menjadi siapapun. Inilah inti dari eksistensialisme. Manusia bebas dan karenanya bertanggung jawab sepenuhnya atas siapa dirinya. Tidak bisa lagi menyalahkan para dewa, kodrat atau masyarakat. Sartre menyebut ini sebagai manusia dikutuk untuk bebas. Sebuah kutukan bukan karena kebebasan itu buruk, tetapi karena ia tak terhindarkan. Kita tidak memilih untuk dilahirkan, tetapi sekali ada, kita harus memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Sartre menaruh kebebasan sebagai satu-satunya yang tertinggal dari ketiadaan esensi dari keberadaan manusia, yang menggambarkan manusia sebagai entitas yang sepenuhnya otonom dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Berbeda dengan organisme lain, manusia dianugerahi kesadaran reflektif yang menjadikannya mampu menata hidup tanpa terikat pada benang takdir yang ilusif, intervensi ilahi, atau hukum-hukum alam yang pura-pura kaku. Sartre mengajukan sebuah proposisi pembalikan yang radikal terhadap pemikiran filsafat tradisional. Manusia lebih dulu ada sebelum makna apapun dapat melekat pada dirinya. Dan makna ini hanya bisa dihasilkan melalui kebebasan untuk bertindak dan memilih. Kebebasan ini tidak bersifat pasif, ia bersifat aktif, kreatif, dan bahkan revolusioner, mengharuskan manusia untuk menciptakan nilai-nilai yang unik dalam lanskap keberadaannya yang enigmatik. Namun, kebebasan ini tidak datang sebagai suatu berkah secara biologis maupun psikologis, melainkan justru sebagai beban atas kehidupan manusia. Sartre menyebut kebebasan sebagai kutukan, kondani, suatu kondisi inheren yang menuntut manusia untuk menghadapi dilema moral dalam setiap tindakan dan pilihannya. Sebab kita tahu bahwa hidup hanyalah rentetan pilihan yang telah atau berpotensi terjadi terlepas dari salah atau benarnya pilihan kita. Kebebasan ini menurut Sartre adalah dalam segala hal, bahkan ketika berada dalam kondisi penjara, perang, atau ancaman kematian. Bukan sekedar memilih hal-hal kecil, tapi bebas memberikan makna pada keseluruhan kehidupannya sendiri. Dia menjelaskan dalam kuliahnya, manusia dikutuk untuk bebas karena sekali ia dilemparkan ke dalam dunia, ia bertanggung jawab atas segala tindakannya.
Kutukan ini muncul dari fakta bahwa manusia tidak dapat berlindung di balik determinasi eksternal atau alasan metafisik yang ilusif. Setiap individu harus menerima bahwa hidup mereka adalah produk dari pilihan mereka sendiri. Jadi tidak heran mengapa kita selalu dihadapkan pada dilema eksistensial di mana kebebasan untuk memilih seringkali diliputi oleh ambiguitas dan kecemasan mendalam. Tentu saja, kebebasan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tidak pula mendadak dan tiba-tiba. Ia harus muncul bersua dari duri-duri kejam para pemimpin jahat dan dari aib yang disembunyikan oleh narasi-narasi. Meskipun sejujurnya, kebebasan telah ada ketika pertama kali kita menangisi dunia saat lahir. Palingan eksistensialisme, terutama setelah Perang Dunia Kedua, berupaya menata ulang konteks dari pertanyaan mengenai apa sebenarnya manusia. Meskipun pertanyaan ini sangat lumrah, namun kesulitannya terletak pada penghapusan ide-ide tentang esensi, termasuk jiwa manusia. Sartre mulai percaya bahwa filsafat harus hidup, dalam artian tidak hanya dalam tulisan akademisi yang kaku dan hanya berputar-putar di circle para akademisi. Dia mulai mengikuti gerakan-gerakan aktivis yang kebanyakan bernuansa kiri Marxisme, walaupun nantinya dia kritik sendiri. Dan untuk misi menghidupkan filsafat ini juga, dia mulai menulis drama dan novel untuk menghidupkan ide-ide eksistensialnya. Dia menulis Tangan Kotor, drama politik tentang kebebasan, ideologi, dan pengkhianatan dalam gerakan revolusioner. Dia juga menulis La Mort dans l'âme atau Troubled Sleep yang merupakan bagian ketiga dari trilogi The Road to Freedom, melukiskan manusia dalam krisis perang. Dalam karya sastra ini, Sartre menjelaskan bagaimana kesadaran dan kebebasan bekerja dalam situasi nyata bukan hanya di ruang filsafat, dan beberapa karya terkenal lainnya adalah Sartre dalam The Wall menjelaskan melalui tokoh utamanya, Lucien Fleury, seorang yang lahir dari keluarga yang baik-baik saja, pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang fasis karena dipengaruhi oleh doktrin yang disebarkan oleh kelompok Lucian Fouché. Lucien Fleury yang sedari kecil punya keinginan untuk mensejahterakan para buruh di pabrik keluarganya, pada akhirnya berbalik arah. Lucien mengalami krisis identitas dan mencari cara untuk menemukan makna dan tempatnya di dunia. Ia merasa tidak cukup untuk menjadi manusia biasa yang menurut pandangannya tidak memiliki kekuatan atau tujuan. Lalu dia memutar kompas moralnya. Dia ingin menjadi sesuatu yang kuat, tak tergoyahkan dan destruktif demi menyelamatkan semua orang yang memang layak untuk diselamatkan. Lucien yang baik, sama seperti kebanyakan manusia, mulai merencanakan kejahatan besar untuk menghapuskan manusia yang tidak layak. Dia mengatakan, "Aku ingin menjadi batu, tornado, petir yang menghancurkan semuanya kecuali menjadi manusia." Lucien Fleury barangkali adalah simbol dari kebebasan manusia. Kita sejujurnya bisa memilih apapun yang kita kehendaki, menjadi seorang yang jahat atau baik dalam kacamata masyarakat, dan di antara keduanya kita bisa memilih untuk tidak menjadi baik atau jahat sekaligus. Aksi yang lahir dari kesadaran inilah yang disebut sebagai kebebasan hakiki yang sejatinya harus kita miliki. Selanjutnya, The Flies. Drama ini adalah reinterpretasi mitos Orestes, anak dari Raja Agamemnon, yang kembali ke Argos untuk membalas dendam atas pembunuhan ayahnya oleh ibunya, Clytemnestra, dan kekasihnya Aegisthus. Namun dalam versi Sartre, Orestes berubah menjadi simbol manusia bebas yang melepaskan dirinya dari belenggu dosa dan moralitas yang menindas. Kota Argos diliputi oleh rasa bersalah kolektif dan dihantui lalat-lalat sebagai simbol azab. Penduduknya tunduk pada teror para dewa. Orestes sebaliknya menolak rasa bersalah yang dipaksakan kepadanya, dan dengan tindakan sadar serta bebas membunuh Aegisthus bukan demi balas dendam, tapi demi memulihkan kebebasan manusia. Rahasia menyakitkan para dewa dan raja adalah bahwa manusia itu bebas. Mereka bebas, Aegisthi. Kau tahu itu, tapi mereka tidak. Selanjutnya, No Exit. 3 karakter, Garcin, Ines, dan Estelle, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tertutup setelah kematian mereka. Mereka mengira akan disiksa secara fisik sebagai hukuman, tapi tidak ada penyiksaan, tidak ada api neraka. Hanya mereka satu sama lain. Lambat laun mereka menyadari bahwa mereka adalah penyiksa satu sama lain, dan bahwa yang paling menyiksa adalah bagaimana masing-masing dipandang, dihakimi, dan dikurung dalam persepsi orang lain. Neraka adalah orang lain. Selanjutnya, The Age of Reason atau Era Rasio memiliki tokoh utama Matthew, seorang guru filsafat. Dia seringkali merasa gagal dalam hidupnya, sama seperti kita yang telah menelan banyak kegagalan yang pahit dan barangkali enggan mengiyakan kepuasan. Matthew merasa tidak puas dengan pekerjaan, hubungan, dan bahkan dengan dirinya sendiri.
Suatu ketika Matthew saat perenungannya di malam hari mulai menyadari bahwa setiap pilihan yang telah dia lalui sepanjang hidupnya adalah pilihannya sendiri. Takdir ilahiyah tidak bermain di situ. Peristiwa meditasi itu meluap-luap dalam tubuh Matthew yang pada akhirnya dia ingin mengubah semua kegagalan yang pernah dialaminya dan menunjukkan keinginannya untuk menjadi satu-satunya pencipta dan penulis bagi kehidupannya sendiri, sembari berupaya mencintai kehidupan dengan apa adanya. Matthew mengatakan, "Aku harus bebas, aku harus digerakkan oleh diriku sendiri dan mampu berkata, aku ada karena aku menghendakinya. Akulah permulaan bagi diriku sendiri." Dari gumamnya Matthew, kita sudah tahu bahwa Sartre meletakkan fondasi kebebasan sebagai elemen paling fundamental dalam tiap karyanya, tetapi juga sebagai simbol paradoksal dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, ada juga beberapa yang tidak mau mengakui kebebasan ini. Merekalah yang disebut Sartre sebagai bad faith, yang berarti kebohongan terhadap diri sendiri. Dia menjelaskan, orang yang dibohongi dan orang yang berbohong adalah orang yang sama, yang berarti bahwa saya harus mengetahui sebagai penipu kebenaran yang disembunyikan dari saya sebagai orang yang ditipu. Kita menipu diri sendiri agar percaya bahwa kita tidak punya pilihan, tidak punya tanggung jawab, atau bahwa kita adalah sesuatu yang tetap dan tertutup. Padahal kita adalah makhluk yang bebas dan terbuka. Kita tahu kita berbohong, tapi kita juga mempercayainya. Ini mungkin karena struktur kesadaran manusia yang memiliki dualitas internal, yaitu kesadaran sebagai objek, sebagaimana kita bisa mengamati diri kita sendiri sebagai benda. Misalnya, aku adalah guru, aku adalah pemalas, aku adalah orang yang trauma, dan juga kesadaran sebagai kebebasan, yang berarti kita selalu bisa melampaui definisi itu dan menjadi sesuatu yang lain. Contoh dari bad faith ini, Sartre menjelaskan, ada yang paling terkenal, pelayan kafe yang terlalu menjadi pelayan. Gerak-geriknya terlalu sempurna, suaranya terlalu sopan, senyumnya terlalu dibentuk. Dia berpura-pura bahwa dia hanyalah seorang pelayan seperti benda atau mesin, tapi kenyataannya dia memilih untuk memainkan peran itu. Dia bisa saja sebenarnya memilih untuk tidak melakukannya. Ia menyangkal kebebasannya sendiri untuk merasa aman di dalam peran. Bad faith menurut Sartre cukup tidak bagus karena tidak menolak kebebasan, membuat kita menyalahkan hal luar terhadap keadaan diri sendiri, menganggap diri sebagai objek yang tetap, dan menghindari tanggung jawab atas makna kehidupan itu sendiri. Dengan adanya konsep tanggung jawab dalam ontologi kebebasannya, Sartre secara efektif merumuskan etika yang belum selesai dalam karyanya sebelumnya dan membuatnya menolak tuduhan nihilisme dan amoralitas dengan penekanan bahwa yang dijelaskannya adalah eksistensialisme yang juga merupakan bentuk atau bahkan keseluruhan dari humanisme itu sendiri. Jadi Sartre menolak segala bentuk determinisme, baik itu determinisme psikologis, biologis, atau sosial. Ia mengajak kita untuk melampaui ruang-ruang kemanusiaan yang tradisional sebab itu sangat menjijikkan. Dunia menjadi tempat untuk peperangan dan hanya ego yang dipaksakan yang menguasai dunia. Kita memang membutuhkan agama, sains, dan teori-teori hebat yang pernah ada, tetapi bukan karena kesemuanya benar pada dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas upaya manusia yang berusaha berlari sekencang-kencangnya dari kenyataan yang memuakkan, kosong, dan bisu. Tapi seperti halnya tokoh-tokoh dalam karyanya Sartre, kebebasan juga muncul dalam hubungannya dengan realitas. Dia datang karena kita dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang melimpah. Setiap karakter dari kita dipengaruhi bagaimana orang-orang di sekitar kita berperilaku, oleh kebingungan atas keraguan yang datang setiap saat, dan ia juga hadir bersama tanggung jawab. Penghancuran penuh atas narasi-narasi lama pada akhirnya melahirkan narasi baru, yaitu sebuah fakta yang paling nyata tentang manusia, tentang kita, tentang kebebasan. Tanpa adanya kegangan dari jiwa, kita dipaksa bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri. Ini mencakup tidak hanya tindakan kita saja, tapi juga perasaan, keyakinan, atau bahkan cara pandang kita terhadap dunia. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan atas siapa diri kita atau bagaimana kita bertindak, dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari tanggung jawab eksistensial ini. Bahkan ketika seseorang mencoba untuk tidak bertindak atau tidak membuat pilihan, mereka tetap bertanggung jawab atas keputusan untuk tidak melakukan apapun. Diam, pasif, atau memilih untuk tidak berpartisipasi juga merupakan bentuk pilihan serta tanggung jawab sebagai konsekuensinya. Kita adalah aktornya. Dalam satu kebangkitan yang sama, keberadaan realitas manusia haruslah untuk dirinya sendiri dan untuk yang lain. Jadi kebebasan ini tidak berdiri sendiri atau terisolasi hanya dalam diri kita. Proses eksistensial kita selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa kita bukanlah satu-satunya kesadaran yang mengada. Keberadaan kita selalu terkait dengan keberadaan orang lain.
Namun, justru di situ jugalah muncul permasalahan lain. Karena penciptaan makna apapun yang dilakukan yang berdasar pada kebebasan kita sendiri, selalulah terungkap melalui tatapan dari yang lain. Ketika kita merasakan tatapan orang lain, kita tidak hanya menjadi sadar akan diri kita sendiri, tetapi juga dipaksa untuk melihat diri kita dari sudut pandang orang itu. Momen yang mengguncang pemahaman kita tentang diri, sebab kita tidak lagi hanya subjek yang bebas memilih dan bertindak untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadi objek yang dipandang, diperhatikan, dan dinilai. Aku adalah cermin penangkap burung. Burung kecilku, aku menangkapmu. Kita tidak mungkin bisa bersembunyi dari tatapan itu. Dalam kehadirannya yang tak terhindarkan, membawa kita pada perubahan pengalaman yang mendalam secara terus-menerus. Kita tidak hanya berada dalam kesadaran kita sendiri, tetapi juga terlempar ke dalam kesadaran orang lain yang melihat kita. Dalam sekejap, kita menjadi objek dalam dunia mereka. Hari ini, jika kita bertemu dengan seseorang menggunakan houppelande, baju dansa yang populer di Prancis saat abad pertengahan, barangkali hanya tertawaan dan banyak perasaan malu yang menghantui kita. Tetapi itu bukan karena gaun tersebut jelek, melainkan tatapan dan prasangka orang lainlah yang seolah-olah membuat gaun yang indah itu terkesan buruk dan memalukan. Dan tidak ada jalan keluar dari tatapan itu. Mungkin memang paling benar untuk mengatakan bahwa kita adalah produk dari orang lain. Itu memunculkan perasaan terasing, seolah-olah kita terpisah dari diri kita sendiri, dipaksa untuk melihat diri kita melalui mata orang lain, menciptakan ketegangan antara kebebasan kita sebagai subjek yang penuh potensi dan sekaligus pembatasan yang datang dari eksistensi sebagai objek, sehingga seringkali kita merasa terbebani oleh tatapan itu. Tetapi pada saat yang sama, kesadaran akan pandangan orang lain juga memberi kita pemahaman baru tentang kebebasan, bukan hanya sebagai kebebasan internal yang tersembunyi dalam diri kita, tetapi sebagai kebebasan yang senantiasa berinteraksi dengan keberadaan orang lain. Dan disinilah setelah para filsuf membuang tradisi Zoroastrian mengenai yang baik dan yang jahat, konsep mengenai surga dan neraka tidak menghilang begitu saja. Dulunya ketika kita berbuat kejahatan, katakanlah mencuri domba dari ternak tetangga, maka saat menjelang kematian, iblis Visarash akan mengganggu jiwa kita persis di depan rumah kita, dan setelah itu di depan pintu neraka. Selama 3 hari 3 malam, dia akan menghantui jiwa yang telah meninggal, membawa teror kepada mereka dan memukuli mereka. Kemudian iblis bernama Visaresha, wahai Spitama Zarathustra, mengikat jiwa-jiwa para penyembah dewa yang hidup dalam dosa. Namun sekarang, setidaknya menurut Sartre, neraka bukan yang seperti itu lagi, tapi yang keji, kejam, dan brutal, bukan bersama para dewa lagi, tapi di sini, bersama kita, bersama semua manusia. Sebab orang lain adalah neraka. Jadi inilah neraka, tak pernah kusangka akan seperti ini. Kau ingat semua cerita tentang ruang siksaan, api, belerang, dan bara yang membara, dongeng tua belaka. Tak diperlukan alat-alat penyiksa yang membakar tubuh, neraka adalah orang lain. Barangkali yang berbeda dari manusia hari ini adalah kita tidak lagi memiliki panduan surgawi. Para narator hebat telah runtuh, semua orang jadi tidak punya pengetahuan tentang siapa yang jahat dan baik. Dan juga sebagai penjahat bengis, di sebagian mata yang berbeda, biru kehidupan semacam ini tidak menyelamatkan manusia dari kecemasan yang mendalam. Semua orang, kita, aku, dan kau sedang mengalaminya. Kecemasan perihal ini itu, perihal hidup dan waktu. Segala sesuatu nampak tidak pernah selesai. Waktu membengkokkan kita pada gejala-gejala eksistensial yang parah, dan kita sedang berusaha memeranginya. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai kemenangan. Seperti yang dirasakan Matthew, si guru filsafat, dia menderita dengan keraguannya sendiri, berpadu dengan keniscayaan yang tak terelakkan dari situasi yang dihadapinya. Yang di sana hanya ada lukisan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang membentang. Mereka masih hidup, tetapi kematian telah menyentuh mereka. Sesuatu telah berakhir, kekalahan telah menjatuhkan rak nilai-nilai dari dinding. Esensi dan jiwa-jiwa yang tertanam sejak barangkali ribuan tahun yang lalu runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah sepetak kecil momen-momen yang dilalui oleh setiap orang di antara kita. Segalanya hanya dibuat oleh manusia. Tertawa kita adalah untuk kemanusiaan, kebaikan kita tidak berbeda dengan itu. Tidak ada lagi yang disebut ruh, tidak ada lagi yang bernama Homo faber atau Homo sapiens. Hanya ada cahaya redup di bawah pengetahuan yang entah sampai kapanpun bertahan untuk menyinar. Sekarang semua manusia bebas, kita dan mereka, semuanya. Setiap orang dari kita adalah juri bagi kehidupan itu sendiri. Kita pencipta, si penemu moral, sudah tidak punya apa-apa untuk berpegangan.
Gagang paling kuat kita telah lapuk, kita terjun, katanya bebas sekaligus bersedih. Semesta tetap gelap, kita adalah makhluk yang suram. Terima kasih. Selanjutnya, D. Bentuk implementasi aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama, esensialisme. Pengaruh esensialisme tampak kuat dalam penekanan pada kompetensi dasar dan standar nasional pendidikan. Kurikulum Merdeka tetap mempertahankan mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Evaluasi dilakukan melalui asesmen nasional untuk mengatur literasi dan numeransi. Pembelajaran di banyak sekolah masih berpusat pada guru dengan metode ceramah dan disiplin tinggi. Struktur sekolah yang hierarkis dan formal serta tuntutan kualifikasi akademik guru mencerminkan nilai-nilai esensial. Yang kedua ada progresivisme. Progresivisme terlihat nyata dalam kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Diterapkan metode seperti project-based learning, problem-based learning, dan collaborative learning. Penilaian bersifat autentik melalui portofolio dan observasi. Sekolah juga diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum lokal sesuai kebutuhan siswa dan konteks masyarakat. Prinsip progresif diwujudkan dalam kegiatan seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan program sosial berbasis pengalaman langsung. Yang ketiga, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme tampak dalam upaya pendidikan untuk mendorong perubahan sosial dan kesadaran kritis. Tujuan pendidikan nasional menekankan pembentukan warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila mengintegrasikan nilai gotong royong, benalar kritis, dan kebinekaan global. Sekolah mengangkat isu sosial dan lingkungan dalam proyek pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk melatih partisipasi demokratis, sementara banyak sekolah melaksanakan program pengabdian masyarakat dan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya yang keempat ada eksistensialisme. Implementasi eksistensialisme terlihat pada pendekatan Merdeka Belajar yang menekankan kebebasan dan pengembangan individualitas siswa. Pendidikan karakter menonjolkan refleksi diri dan pencarian makna hidup. Pelayanan bimbingan dan konseling eksistensial membantu siswa membuat pilihan dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Pembelajaran berbasis inquiry personal, jurnal reflektif, serta diskusi filosofis memberi ruang bagi eksplorasi makna diri. Dalam pendidikan seni dan sastra, nilai eksistensialis diwujudkan melalui ekspresi autentik dan eksplorasi tema-tema kemanusiaan. Baiklah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang aliran pendidikan filsafat pragmatisme. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang aliran pendidikan dari filsafat eksistensialisme. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama, itu tentang sejarah dari aliran eksistensialisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19. Jadi aliran ini muncul di abad ke-19 bertepatan dengan lemahnya aliran optimisme relativis, yaitu semenjak Perang Dunia selesai. Terdapat beberapa bukti tentang ketidaknyamanan di dunia Barat. Oleh sebab itu, muncullah sikap kritis sebagai wujud usaha manusia dalam menghadapi dampak dari hal tersebut. Yaitu di Eropa Barat, aliran ini merupakan gerakan filosofis yang muncul di Jerman setelah Perang Dunia ke-1 dan berkembang di Perancis setelah Perang Dunia ke-2. Jadi, muncul di Jerman setelah Perang Dunia ke-1 dan berkembang setelah Perang Dunia ke-2 di Prancis. Oke, selanjutnya itu dari tokoh dan pemikiran dari aliran eksistensialisme. Tokoh yang pertama itu adalah Søren Kierkegaard, yang mana dia menyatakan eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis,
tetapi senantiasa menjadi manusia, selalu bergerak dari kemungkinan menuju sesuatu kenyataan dan cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Kemudian Friedrich Nietzsche mengatakan, menurutnya manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Yang mana mempunyai keinginan berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi super yang mempunyai mental, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Karena dengan menderita, orang berpikir lebih aktif dan menemukan dirinya sendiri. Nah, filsafat aliran eksistensi ini merupakan bagaimana cara kita menunjukkan kalau diri kita ini benar-benar menjadi diri kita. Bisa ditarik ke mahasiswa. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan hak kita sebagai mahasiswa. Contohnya seperti mengerjakan tugas. Nah, kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita mengerjakan tugas dengan baik dan benar, sesuai dengan bimbingan dan arahan dari dosen ataupun pengajar kita. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita bereksistensi tentang jiwa kita menjadi seorang mahasiswa. Tunjukkan eksistensi dan dalam menjadi mahasiswa. Oke, yang ketiga itu Martin Heidegger. Yang mana Martin Heidegger ini merupakan pemikir yang ekstrim. Dia berpendapat bahwa adanya kebenaran itu terletak pada eksistensinya. Nah, bahwa adanya kebenaran itu terletak pada eksistensi, itu pada adanya. Nah, jadi keadaan itu benar-benar apakah benar atau tidak. Nah, oke, inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu, benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Jadi, manusia yang berperan penting dalam suatu kebenaran, karena eksistensi manusia yang menggunakan benda-benda tersebut, benda-benda mati istilahnya itu kan. Nah, manusia menggerakkan, jadi manusialah yang mempunyai peran penting menurut dari Martin Heidegger. Oke, di materi yang ketiga yang terakhir itu tentang konsep pendidikan dari aliran eksistensialisme, yaitu tentang tujuan pendidikan. Yang mana aliran ini menekankan setiap orang itu adalah individu sendiri-sendiri yang tak akan mampu berkomunikasi murni dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam pandangan eksistensialisme adalah memupuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya. Nah, kata kuncinya di memupuk kemampuan individu menjadi dirinya yang sendiri yang sebaik-baiknya. Jadi ditekankan kepada diri pribadi seorang individu. Kemudian pendidikan dan sekolah. Dari eksistensialisme sendiri memandang bahwasanya pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Nah, dari aliran eksistensialisme ini lebih menekankan kepada isi atau inti ataupun hasil dari suatu pembelajaran ataupun pendidikan, bukan memandang dari proses. Kemudian peranan guru atau pendidik dalam aliran eksistensialisme, yaitu seorang guru yang eksistensialis akan mendorong siswa-siswanya untuk bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan mereka. Jadi, sebagai seorang guru yang eksistensialis, yaitu memberikan suatu didikan kepada siswanya itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya seperti mengerjakan tugas. Nah, bagaimana cara seorang guru untuk meyakinkan ataupun memberikan tanggung jawab kepada siswanya untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menepati tugas tersebut dengan benar, yang mana dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan mereka. Nah, jadi konsekuensinya apabila mereka tidak mengerjakan tugas, bisa jadi diberikan hukuman dalam artian mendidik. Nah, itulah dari peran guru sebagai aliran eksistensialisme. Kemudian dari bidang kurikulum, karena setiap individu dipandang memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dirinya, maka dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan yang ditentukan berlaku secara umum. Eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencarian individu
akan makna dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal yang disebut dengan kebangkitan yang luas. Nah, kebangkitan itu rasa semangat kita dalam menjadi seorang peserta didik ataupun mahasiswa itu tadi. Jadi tunjukkan eksistensi kita sebagai seorang manusia. Loh, saya loh mahasiswa. Nah, mahasiswa bukan sama seperti siswa. Itu kita tarik apabila dari kurikulum guru tadi, kita peserta didik itu tentang bagaimana cara kita menunjukkan diri kita sebagai seorang mahasiswa. Itulah inti pemikiran dari konsep pendidikan dari aliran eksistensialisme. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya konsep pendidikan menurut aliran eksistensialisme ini ialah sebagai seorang guru harus bisa mengarahkan peserta didiknya agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Dengan maksud dan tujuan seorang peserta didik benar-benar menunjukkan eksistensi mereka sebagai pelajar dan ataupun peserta didik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai aliran. Yang pertama tadi aliran konsep pendidikan menurut aliran pragmatisme, dan ini yang kedua, video kedua itu tentang aliran eksistensialisme. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mengenai pemaparan atau presentasi dari kedua materi ini. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang E, kelebihan dan kelemahan aliran filsafat esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang pertama, ada kelebihan esensialisme. Menurut penelitian Hakim dan Fitriani tahun 2022, esensialisme memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, esensialisme memberikan struktur dan arah yang jelas bagi pendidikan. Esensialisme memastikan bahwa semua siswa memperoleh fondasi pengetahuan yang solid dan komprehensif. Yang kedua, penekanan pada disiplin akademik dan kerja keras membantu mengembangkan etos kerja kuat pada siswa. Ketiga, menurut Wibowo dan Lestari tahun 2024, dengan menetapkan kurikulum yang terstruktur dan evaluasi yang objektif, esensialisme membantu menjaga kualitas pendidikan dan memungkinkan perbandingan pencapaian siswa secara adil. Keempat, menurut Setiawan dan Pratiwi tahun 2021, melalui pembelajaran tentang karya-karya klasik dan penemuan-penemuan penting, siswa dapat belajar dari kebijaksanaan masa lalu dan membangun di atas fondasi tersebut. Kedua, kelemahan esensialisme. Menurut Handayani dan Suryanto tahun 2022, esensialisme dikritik karena bersifat otoriter dan kurang memberi ruang bagi kreativitas serta kebutuhan individual siswa. Yang pertama, berpusat pada guru, mengurangi keterlibatan aktif dan motivasi intrinsik siswa. Siswa menjadi penerima pasif dan kehilangan kesempatan mengembangkan kemandirian belajar. Menurut Nurella dan Haryono 2023. Yang kedua, mengabaikan keberagaman. Kurikulum yang terlalu rigid dan seragam tidak menyesuaikan dengan minat, gaya belajar, serta potensi unik siswa. Menurut Rahmawati dan Budiman tahun 2024. Ketiga, kurang relevan dengan dunia modern. Penekanan pada pengetahuan tradisional membuat pendidikan tidak adaptif terhadap perubahan dan inovasi, menurut Kurniawan dan Safitri tahun 2021. Yang terakhir, penilaian terlalu sempit, fokus pada evaluasi standar, mengabaikan kreativitas, kemampuan sosial, dan kecerdasan emosional siswa, menurut Hasanah dan Prasetyo tahun 2023. Selanjutnya, kelebihan progresivisme. Menurut Santoso dan Widyastuti tahun 2022, keunggulan utama progresivisme ialah pendekatan berpusat pada siswa yang menekankan pembelajaran aktif dan bermakna. Yang pertama, ada meningkatkan motivasi belajar. Keterkaitan materi dengan minat dan pengalaman siswa mendorong motivasi serta retensi belajar. Menurut Hidayat dan Lestari tahun 2023. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Membantu siswa menganalisis, mengevaluasi, dan merancang solusi untuk tantangan nyata. Menurut Fauzi dan Marlina tahun 2024. Kelebihan progresivisme. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial melalui kolaborasi dan proyek kelompok siswa belajar berkomunikasi efektif
dan menghargai perbedaan menurut Nurdin dan Anggraini tahun 2021. Yang kedua, pembelajaran konkret dan relevan. Experiential learning membuat konsep lebih mudah dipahami melalui pengalaman langsung dan aplikasi nyata. Menurut Wulandari dan Supriyanto tahun 2023. Selanjutnya, kelemahan rekonstruksionisme. Yang pertama, perkonstruksionisme membuat pendidikan relevan dengan isu-isu sosial penting dan mendesak. Yang kedua, pendekatan rekonstruksionisme membangun kesadaran kritis dan kemampuan untuk menganalisis struktur sosial dan kekuasaan. Yang ketiga, rekonstruksionisme memberdayakan siswa sebagai agen perubahan yang dapat membuat perbedaan nyata dalam masyarakat. Yang keempat, pendekatan rekonstruksionisme mengembangkan perspektif global dan kemampuan untuk memahami interkontinental isu-isu dunia. Selanjutnya, kelemahan rekonstruksionisme. Yang pertama, fokus yang terlalu kuat pada perubahan sosial dapat mengabaikan aspek-aspek penting lain dari pendidikan seperti pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan individual. Yang kedua, menimbulkan konflik dan resensi dari berbagai pihak yang memiliki pandangan politik atau ideologi berbeda. Yang ketiga, rekonstruksionisme memerlukan guru yang tidak hanya kompeten secara pedagogis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial yang kompleks. Yang keempat, fokus pada perubahan sosial agar membuat beberapa stakeholder merasa tidak nyaman atau mengancam. Selanjutnya, kelebihan eksistensialisme. Eksistensialisme memberikan ruang bagi pengembangan identitas dan autentitas individual. Yang kedua, penekanan pada tanggung jawab personal, pengembangan kematangan dan kemampuan untuk membuat keputusan etis. Yang ketiga, eksistensialisme mengakui dan menghormati dimensi emosional dan spiritual dari pengalaman manusia. Yang keempat, eksistensialisme dapat sangat membantu siswa dalam menghadapi kritis personal dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mereka hadapi. Yang selanjutnya, kelemahan eksistensialisme. Yang pertama, penekanan yang berlebih pada kebebasan individual dapat mengabaikan pentingnya struktur dan bimbingan dalam pembelajaran. Yang kedua, eksistensialisme dapat sulit diterjemahkan menjadi kurikulum dan metode pengajaran yang konkret dan sistematis. Yang ketiga, Wahyudi dan Anggraini 2021, pendidikan tetap perlu memastikan bahwa siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tidak hanya mengekspresikan makna personal. Yang terakhir, Rohman dan Lestari 2023, jika kebebasan individu ditempatkan sebagai prinsip utama tanpa batas yang jelas, maka pendidikan berpotensi kehilangan arah moral. F. Dampak aliran filsafat esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang pertama, dampak esensialisme menurut Setiawan dan Nurhaliza 2024, kurikulum Indonesia pada era kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013 sangat dipengaruhi oleh esensialisme, terlihat dari banyaknya mata pelajaran wajib serta penekanan pada evaluasi kognitif berbasis tes. Yang kedua, dampak progresivisme. Progresivisme mendorong munculnya pembelajaran aktif berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman atau experiential learning. Menurut Rahmawati dan Budiman 2024, pendekatan seperti project based
learning, problem based learning, dan discovery learning adalah bentuk aktualisasi progresivisme dan kurikulum merdeka. Yang ketiga, dampak rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berpengaruh pada pendidikan berbasis isu sosial dan keberlanjutan. Widodo dan Cahyani 2003 menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengangkat topik ketidakadilan sosial, lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan merupakan untuk penerapan rekonstruksionisme di sekolah-sekolah yang menerapkan contextual text and learning atau CTL. Selanjutnya yang keempat, dampak eksistensialisme. Eksistensialisme memberi dampak pada pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter, identitas diri, dan kebebasan berpikir. Amalia dan Handani 2023, pendidikan karakter, layanan konseling, serta pendekatan pembelajaran yang menghargai keberagaman minat dan potensi siswa merupakan wujud nyata di pengaruh eksistensialisme di sekolah modern. Dalam kesempatan ini saya di sini coba untuk berbagi ilmu mengenai tentang aliran filsafat pendidikan progresisme. Yang kali ini akan saya bagikan dalam materi aliran filsafat pendidikan progresisme ini, yaitu pengertian. Kita akan membahas mulai dari pengertian, apa pengertian dari filsafat pendidikan progresivisme itu. Kemudian yang kedua yaitu akar dasar filsafat pendidikan progresisme itu apa. Kemudian pandangan ontologi mengenai filsafat pendidikan progresivisme itu seperti apa. Kemudian pandangan epistemologi mengenai filsafat pendidikan progresivisme itu seperti apa. Kemudian pandangan aksiologi filsafat pendidikan progresivisme bagaimana. Dan kemudian sifat daripada filsafat pendidikan progresivisme itu bagaimana. Oke, kali ini saya ingin coba membahas mengenai pertama, kita harus paham mengerti arti daripada progresivisme. Kita ketahui filsafat pendidikan itu apa. Kita sudah sering kali kita membahasnya. Nah, di sini progresivisme. Oke. Kali ini saya akan membahas dari sini artinya. Progresivisme itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama dari kata progres yang artinya maju. Nah, maju artinya ke depan dan mau berkembang. Kemudian isme dari kata isme, yaitu artinya aliran. Jadi aliran progresisme ini aliran yang pemikirannya untuk maju, ya kan, atau berkembang di situ. Ini asal dari dua kata progres dan isme. Oke, kemudian secara bahasa, arti aliran pendidikan filsafat progresivisme itu adalah aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Itu secara pengertian secara bahasa. Sedangkan secara epistemologi, yaitu atau istilah progresisme adalah aliran progresivisme adalah merupakan pengetahuan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengalaman di situ. Kemudian aliran filsafat progresivisme ini didirikan pada tahun 1918. Ini aliran ini didirikannya. Kemudian tokoh-tokoh aliran progresivisme itu adalah yang pertama William James. William James, dia adalah berpendapat bahwa fungsi otak atau pikiran itu harusnya dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Menurut William James juga menekankan untuk membebaskan ilmu jiwa dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Jadi maksudnya ilmu jiwa itu harus menjadi dasar dari ilmu perilaku. Dalam artian bahwasanya dalam pendidikan, ya, William James berpendapat bahwasanya fungsi, maksudnya di sini adalah untuk membebaskan ilmu jiwa dan menempatkan di atas dasar ilmu perilaku. Artinya bahwasanya setiap peserta didik anak itu memiliki yang namanya
potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Artinya setiap manusia ketika lahir itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda, kan? Jadi peserta didik itu tidak dapat disamakan dalam artian kemampuannya, kemudian kompetensinya itu berbeda-beda. Itu sudah dibawa sejak dia lahir. Itu menurut William James. Kemudian tokoh yang kedua aliran progresisme itu adalah John Dewey. John Dewey mengemukakan bahwasanya teori tentang sekolah yaitu progresisme harus menekankan kepada peserta didik dan minat peserta didik daripada mata pelajarannya sendiri. Maksudnya yaitu dengan menekankan dan memperhatikan peserta didik dan minatnya, maka pembelajaran akan lebih nyaman untuk peserta didik dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan karena ini bukan paksaan dalam ketika peserta didik melaksanakan proses belajar mengajarnya, melainkan berasal dari minat peserta didik itu sendiri. Jadi akan menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan. Itu menurut John Dewey. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu aliran progresisme yaitu Hans Vaihinger, yaitu dia mengemukakan bahwa satu-satunya ukuran bagi pikiran atau pikiran adalah gunanya untuk mengetahui dan mengaruhi kejadian-kejadian dunia. Menurutnya, mengerti itu mempunyai arti praktis, yaitu bahwa orang yang dikatakan mengerti atau tahu itu jika sudah menggunakan pengetahuannya. Artinya apa? Artinya di sini maksudnya menurut Hans bahwasanya orang yang mengerti atau tahu itu ketika ilmu pengetahuannya yang dia miliki sudah dilakukan atau sudah digunakan. Dalam pandangan Hans ini bahwasanya mengerti itu seperti itu. Oke. Ini adalah tokoh-tokoh daripada aliran progresisme yaitu William James, John Dewey, Hans Vaihinger, ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu mengenai akar atau dasar aliran progresisme. Sebenarnya akar atau dasar aliran progresisme ini adalah hasil kolaborasi antara filsafat naturalisme pragmatik dari Rawls dan filsafat progresisme dari John Dewey, ya kan? Yang mana Rawls yaitu filsafatnya yaitu berkata bahwasanya pendidikan itu hendak dibiarkan tumbuh berkembang sendiri menurut alamnya. Maksudnya itu apa? Maksudnya dalam filsafat Rawls ini natural itu bahwasanya peserta didik dibiarkan berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi seorang guru itu hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan peserta didik dalam mencapai apa yang dia inginkan dan apa kompetensi yang ia ingin berdalami di situ. Sedangkan John Dewey seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwasanya aliran progresisme itu harus menekankan pada peserta didik dan minat peserta didik daripada mata pelajarannya. Artinya apa? Artinya semuanya itu terpusat pada peserta didik. Apa yang diminati, apa yang diinginkan, apa kompetensi yang dia miliki. Itulah yang seorang guru bagaimana memfasilitasi untuk mengembangkan potensi peserta didik itu sendiri dalam hal apa yang dia kuasai. Oke, di situ. Ini jadi dasar daripada aliran progresisme itu hasil kolaborasi antara pemikiran filsafat naturalisme romantik dari Rawls dan filsafat progresisme dari John Dewey. Itu akar dasar aliran filsafat progresisme. Itu menurut pandangan saya. Ya, untuk pandangan lain ya dari referensi yang lain silakan. Itu menurut saya. Oke, kemudian sasaran pendidikan aliran progresisme. Apa saja sasarannya? Itu yang pertama, pendidikan harus terpusat pada anak. Artinya bahwasanya kita lihat dulu bahwasanya pendidikan itu harus anak itu dilihat dari kemampuannya dulu. Apa kemampuan, kompetensi yang seperti apa? Disitulah bagaimana seorang guru membimbing, memfasilitasi apa yang ingin dikembangkan oleh peserta didik dengan apa yang dia kompetensi yang dia miliki, yang dia sukai ya. Caranya seperti itu. Karena ketika anak belajar dengan rasa suka, senang, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Itu menurut pikiran daripada aliran filsafat progresisme. Seperti itu. Oke, yang kedua yaitu sasaran itu pembelajaran pada intinya aktif, bukan pasif. Aktif di sini artinya adalah peserta didik aktif ketika dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti ini.
ketika di pelajaran matematika, ya kan, sebelum disampaikan materi yang akan disampaikan oleh hari ini yang disampaikan oleh guru, seorang peserta didik disuruh oleh guru itu untuk mengerjakan terlebih dahulu bagaimana untuk mengukur bagaimana kemampuan dia untuk berpikir secara rasional untuk mengerjakan materi yang akan dipelajari hari ini di situ. Jadi anak berperan aktif dulu, berperan aktif dalam pelajaran itu. Kemudian daripada hasil pekerjaan dari siswa itu kemudian disempurnakan atau diarahkan oleh guru untuk menyempurnakan bagaimana cara untuk mempelajari memahami materi ini. Seperti itu. Intinya pada pembelajaran pada intinya aktif seperti itu. Jadi siswa itu belajar teori, memahami teori sambil praktek di situ. Jadi langsung praktek. Jadi teori sama praktek langsung berbarengan di situ. Oke, kemudian sasaran yang pendidikan aliran progresif yang ketiga itu tujuan pendidikannya adalah mengajarkan siswa agar berpikir rasional. Artinya apa? Rasional di sini diharapkan peserta didik itu bisa belajar melalui pengalaman sendiri. Maaf, gangguan sebentar. Artinya bahwasanya ketika anak diajarkan untuk berpikir rasional itu biar apa? Biar menjadi orang yang selalu berpikir jauh ke depan tentang tujuan dan masa depan dibandingkan memikirkan masa lalu. Artinya apa? Seorang berpikir rasional seperti itu. Dia berpikiran ke depan. Jadi dia tidak berpikiran ke belakang, dia berpikiran ke depan bagaimana caranya untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu orang berpikiran rasional itu. Karena gini, kemudian yang orang berpikiran rasional itu tidak mudah terbawa arus. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah isu atau sebuah keadaan yang baru, ya kan, mereka itu membutuhkan alasan yang pasti dan masuk akal, serta rancangan yang jelas sebelum setuju mengikuti atau melakukan sesuatu hal yang perkara yang baru itu tadi. Jadi dia akan mencarinya, meneliti bagaimana apa ini masuk akal apa tidak, apakah perkara itu bisa membawa lebih baik ya daripada perkara sebelumnya di situ. Nah, dan orang rasional itu akan membuat perencanaan yang jelas sebelum melakukan sesuatu. Bukan saja merencanakannya, maka mereka adalah orang yang menjalankan apa yang telah direncanakan. Dia bukan orang berpikiran rasional itu dia tidak akan hanya sebagai seorang desainer atau yang merencanakan, tetapi dia juga akan selain merencanakan dia akan action di dalam menjalankan rencana yang sudah dibuatnya di situ. Orang berpikiran rasional. Itulah tujuan pendidikan akan mengajarkan siswa itu agar berpikir secara rasional. Oke, kemudian sasaran pendidikan aliran progresif yang keempat itu pendidikan adalah pendidikan yang meningkatkan kecerdasan praktis, kompetensi, dalam rangka efektivitas pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman. Maksudnya di sini bahwasanya dalam sasaran pendidikan dalam aliran progresif ini adalah meningkatkan kecerdasan secara praktis. Dengan apa? Dengan mewadahi, membimbing, memberi fasilitas, memfasilitatori peserta didik untuk mengembangkan daripada kompetensi yang peserta didik miliki di situ. Dengan dalam rangka agar waktu yang ditempuh ketika belajar itu dapat efektif atau efisien, ya kan? Ketika menyajikan sebuah materi yang mau diajarkan, tentunya materi itu dari hal diambil dari pengalaman, baik pengalaman dari gurunya maupun pengalaman dari peserta didik di situ. Artinya apa? Dari pengalaman itu berarti sebuah materi yang dia ilmu pengetahuan yang dia peserta didik yang miliki, dia sudah praktekkan, dia akan lebih mengena dan akan lebih cepat menghasilkan sebuah hasil dalam proses belajar mengajar secara memuaskan itu. Seperti itu maksudnya daripada meningkatkan kecerdasan praktis kompetensi dalam rangka efektif pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman di situ. Oke, yang kelima yaitu sasarannya itu pendidikan hendaknya mampu mempersiapkan masa depan siswa lebih baik. Artinya apa? Artinya dalam lembaga pendidikan itu dia itu udah tahu, dia sudah mempersiapkan masa depan daripada peserta didik itu ke depannya ketika sudah selesai di bangku sekolahnya.
ya kan. Artinya apa? Dalam aliran pemikiran progresisme ini tidak hanya lembaga itu atau guru itu atau ya guru atau sekolah itu, misalnya di sekarang itu sekolah hanya memfasilitasi untuk pengetahuan. Setelah lepas daripada bangku pendidikannya, ya dia lepas, sudah tidak ada artinya keinginan untuk memecahkan permasalahan kedepannya sebagai alumni sekolah tersebut. Tapi dalam aliran ini, sebelum dia siswa itu lepas dalam selesai dalam bangku pendidikannya, dia sudah dipikirkan. Mereka sudah memikirkan bagaimana masa depan peserta didik ini setelah setelah mengenyam bangku pendidikan, agar masa depannya lebih baik di situ. Makanya tadi dikatakan pendidikan yang meningkatkan kecerdasan praktis kompetensi dalam rangka efektivitas pemecahan masalah. Artinya apa? Permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ketika selesai, masa depan yang dia ketempuh itu menjadi permasalahan. Mau kemana dia? Nah, karena apa? Karena mereka biasanya kebanyakan sekarang yang ada para siswa alumni sekolah itu dia selesai di bangku pendidikannya, tapi dia tidak memiliki kompetensi yang dia tawarkan ke sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya. Di situ apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai. Itu karena apa? Karena pada waktu di masa pendidikannya, di bangku pendidikan, mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri dengan kompetensi yang dia miliki di situ. Untuk apa? Untuk menjual dirinya, apa yang dia miliki, kemampuannya di situ. Makanya dalam aliran progresisme itu adalah di sini lebih mengedepankan pengalaman dan kompetensi daripada peserta didik itu, untuk kemudian selanjutnya untuk dikembangkan dengan cara memfasilitasi peserta didik itu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator dan untuk membimbingnya, mengarahkannya di situ. Oke, kemudian selanjutnya yaitu pandangan ontologi mengenai tentang filsafat aliran progresisme. Pandangan ontologi. Oke, di sini pandangan ontologi itu yang pertama fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya itu tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu. Jadi dia itu fleksibel, mau menerima dan tidak kaku, berdapat dari beberapa arah. Yang penting dalam tujuan ini adalah yaitu dapat memajukan atau dapat berkembang, intinya di situ dapat lebih memaju, lebih baik daripada sebelumnya. Intinya seperti itu. Dan dalam pandangan ontologi filsafat aliran progresisme ini fleksibel. Kemudian yang kedua curious, maksudnya di sini adalah yaitu pandangan aliran progresisme itu dia itu ingin selalu mengetahui. Kemudian dia itu ingin menyelidiki. Artinya apa? Dia akan ingin mengetahui lebih dengan secara terperinci. Ya kan? Misalkan ya kan, kenapa berasin dari misalkan contohnya nasi itu dari apa? Dia ingin tahu nasi itu dari apa. Oh, nasi itu ternyata dari beras, padi, ya. Padi seperti apa? Dia ingin tahu padi ini ditanam seperti ini, akhirnya apa? Menjadi tumbuh beras, kemudian proses di gini seleb, ya kan, sampai menjadi beras, kemudian beras dijadikan kemudian menjadikan nasi dengan cara memasaknya gini. Dia aliran ini pandangan ontologi ini dia lebih ingin mencari tahu dan menyelidiki di situ, ya kan, sebab akibat jadi nasi. Sebab nasi ini dari mana? Oh, dari ini. Oh, seperti ketika beras dimasak akan menjadi nasi, ya, sebab akibatnya. Dia akan menyelidiki daripada proses-proses terjadinya perkara itu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu pandangan ontologi yaitu toleran. Nah, aliran ini toleran dan open mind. Maksudnya di sini adalah dia itu selalu terbuka. Ya kan? Terbuka dalam arti apa? Dia akan selalu menerima masukan-masukan, dia akan menampung masukan-masukan dari beberapa arah, dari beberapa orang, ya kan. Kemudian dia tampung, kemudian dia
saring, mana yang baik dalam mencapai rencana-rencana program-program yang dia sudah persiapkan. Sehingga masukan dari orang-orang tadi itu bisa menunjang agar lebih baik daripada program yang sudah dibuat di situ. Intinya apa? Open mind ini adalah aliran yang berpikiran, artinya dia itu akan selalu menerima, dia tidak akan menolak. Dia akan mendengarkan, menerima masukan. Ketika menerima masukan, dia akan menyaringnya di situ. Untuk apa tujuannya? Agar untuk lebih memperbaiki daripada program-program yang sudah ada di situ. Misal, kemudian pandangan daripada epistemologi mengenai aliran progresisme. Ya kan? Pandangan epistemologi yaitu bahwa pengetahuan itu informasi, kemudian fakta, hukum, prinsip, kemudian proses, ya kan? Kemudian dan kebiasaan, kemudian terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Di situ menurut pandangan epistemologi, ya kan. Dalam pengetahuan, artinya ini pengetahuan diperoleh manusia itu dalam pandangan epistemologi itu baik secara langsung melalui pengalaman, menurut epistemologi baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan hidupnya, ya kan, di situ. Ataupun pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan, maksudnya buku-buku atau perpustakaan. Artinya pengetahuan itu adalah hasil aktivitas tertentu. Nah, menurut epistemologi mengkaji tentang teoretik pengetahuan itu menangani persoalan tentang sifat dasar pengetahuan manusia di situ. Itu pandangan daripada epistemologi aliran mengenai dengan aliran progresisme, ya kan. Oke, kemudian menurut pandangan aksiologi mengenai aliran progresisme yaitu nilai bersifat realitas. Oke. Nilai bersifat realitas. Oke, di sini maksudnya nilai itu adalah nilai itu timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan dengan melalui bahasa tadi, ini percakapan tadi. Jadi masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai, sebuah nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan daripada individu-individu. Artinya nilai itu benar atau tidak benar, baik atau buruk, apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Yang pandangan dalam pendidikan progresisme ini menghendaki yang progresif. Tujuannya pendidikan hendak diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus menerus. Jadi rekonstruksi pengalaman yang terus menerus, jadi berkelanjutan terus menerus, ya kan. Pendidikan hendak bukan hanya menyampaikan pengetahuan, ya kan, kepada peserta didik untuk diterima saja, melainkan yang lebih penting daripada itu adalah melatih kemampuan berpikir dengan memberikan stimulus-stimulus. Makanya tadi itu bahasanya melatih bagaimana peserta didik itu bisa berpikir, ya kan? Berpikir secara rasional dengan apa? Dengan memberikan stimulus oleh guru, memberikan stimulus peserta didik agar peserta didik itu bisa berpikir, ya kan, bisa berpendapat, bisa menyelesaikan persoalan atau menjawab persoalan itu, atau menjawab soal yang ada dalam materi pelajaran itu dengan secara rasional dalam pikiran mereka di situ. Itu adalah pandangan aksiologi. Baiklah, kemudian sifat aliran progresisme, ya. Oke. Sifat di sini adalah sifatnya yang pertama itu bersifat evolusioner dengan gaya liberalistik. Maksudnya evolusioner itu dia itu mau berkembang. Dan evolusioner bukan revolusi. Kalau revolusioner itu adalah perubahan. Tapi evolusi di sini, evolusioner itu berarti perkembangan. Dengan gaya liberalistik yang bebas. Artinya dia itu ingin berkembang, dia itu mau berkembang dengan gaya liberalistik yang bebas. Itu maksudnya dia tidak akan
berpedoman pada satu pemikiran saja atau satu pandangan saja. Dia itu akan berevolusi dengan beberapa pandangan. Misalkan contohnya contoh dalam hal ini, dia itu berikan dalam masa kini ya kan. Semakin berkembangnya alat elektronik ya kan, seperti itu. Nah, alat elektronik ya kan, dari yang dulunya cuman HP yang bisanya untuk telepon ya kan, tidak bisa untuk mengakses internet sampai bisa mengakses internet. Dalam aliran ini dia akan mengikuti ya kan, bagaimana cara perkembangan pendidikan di situ kan, sampai cara misalnya sampai sekarang pendidikan bisa melalui online, dia akan menerima, dia akan mempelajari, selalu berkembang. Nah, inilah sifat aliran progresisme. Dia akan selalu berubah atau berevolusi dari hal yang dulu menjadi hal yang baru ya kan, dengan agar apa tujuannya, biar apa yang sudah ada akan lebih sempurna dengan hal yang baru itu, seperti itu. Oke, kemudian sifat negatifnya dalam sifat aliran progresisme itu, dia itu menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk, seperti terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. Misalkan contohkan aja dalam agama ya kan. Mohon maaf sebelumnya, di pondok pesantren biasanya kan otoritas itu sangat absolut sekali ya kan. Artinya gini, ketika di pondok pesantren kan mengajarkan bahwasanya ketika kita menghormati guru, ustadznya, insya Allah ilmunya akan dapat dipahami dengan mudah ya kan. Tapi dalam aliran ini dia tuh menolak bahwasanya ilmu yang dapat diterima oleh peserta didik itu bukan berarti dia itu memiliki watak atau akhlak yang baik, tetapi dia itu bagaimana dia itu berusaha ya, misalnya itu berikhtiar dalam memahami materi tersebut ya kan? Tentunya dari pengalaman dia miliki di situ. Jadi bukan dalam aliran ini bukan berpikiran bahasanya dengan akhlak yang baik maka akan mudah memperoleh ilmu. Dia akan menolaknya. Karena apa? Karena pandangan mereka itu tidak masuk akal ya kan. Karena sebuah ilmu diperoleh itu dengan sebuah tindakan, bukan melalui yang namanya menghormati guru, tapi dia itu ilmu yang dia pelajari, bagaimana cara dia mempelajari ilmunya ya kan, bagaimana dia menyerap ilmu itu, bukan bagaimana dia mempelajari dengan mempelajari ilmu agar masuk, agar dapat memahami dengan cara cukup menghormati gurunya. Di situ dia akan menolak sifat seperti itu. Itulah sifat negatif daripada aliran filsafat progresisme. Selain sifat negatif, tetapi dalam aliran ini memiliki sifat positif. Nah, bahwa aliran progresisme ini menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia. Kekuatan-kekuatan yang diwariskan oleh manusia sejak ia lahir. Karena apa? Karena manusia itu natural power. Manusia itu memiliki kekuatan. Terutama yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan manusia untuk terus-menerus melawan dan mengatasi kekuatan-kekuatan atau tahayul-tahayul dan kekhawatiran atau kekhawatiran yang timbul dari lingkungan hidup yang selamanya mengancam ya kan. Artinya apa? Manusia itu dikatakan memiliki kekuatan itu karena manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya, dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Dia mampu berpikir, dia mampu merevolusi ya kan, mengubah ya kan. Dia mampu membuat sebuah evolusioner ya kan, hal yang baru dengan melalui kekuatan natural power ya kan, natural power dari kekuatan mereka, satunya pikiran itu tadi. Nah, itulah artinya dalam sifat positifnya itu aliran progresisme seperti itu. Dia itu percaya bahwasanya kekuatan alamiah dari manusia itu memiliki kekuatan yang diwariskan oleh manusia sejak dia lahir. Nah, di situ. Baik. Terima kasih. Semoga dalam pembahasan ini apabila ada kekurangan-kekurangan itu hanya sekilas gambaran dasarnya saja ya. Untuk lebih gambarnya silakan untuk kalian untuk
Nah, Anda untuk mencari lebih detail mengenai aliran progresisme tentang pendidikan di situ. Ini adalah sekilas gambaran secara universal di situ. Oke, kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan teoretis krusial dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional, terutama untuk menghadapi tantangan dinamis era VUCA. Indonesia secara praktis mengadopsi elektisisme filosofis fungsional, menyintetis 4 aliran utama esensialisme atau melalui standar kurikulum inti untuk menjamin kompetensi dasar dan stabilitas, progresivisme atau melalui P5 dan learning by doing untuk mendorong relevansi dan adaptasi, rekonstruksisme atau melalui pendidikan karakter untuk membentuk kesadaran sosial dan agen perubahan, serta eksistensialisme atau melalui fleksibilitas studi untuk mengakomodasi otonomi dan akulturasi diri siswa. Interaksi keempat aliran ini menghasilkan kurikulum hibrida yang menyeimbangkan disiplin intelektual dengan pengalaman, serta moralitas sosial otonomi individu. Keseimbangan ini merupakan kunci utama untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik dan bertanggung jawab secara sosial di era kontemporer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.